Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di channel Kimia 1001. Mungkin channel ini memang urutan ke 1001 dari channel-channel kimia yang ada. Namun saya tetap berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga channel ini memberikan lebih banyak manfaat bagi kita semuanya. Manfaat yang lebih besar dibanding pengorbanan Anda untuk menyaksikan dan menyimak video-video kami. Tidak lupa pula, mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan setetes hikmah kepada kita, sehingga kita dimudahkan dalam memahami apa yang kita pelajari dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Amin. Tidak lupa, yang belum subscribe mohon untuk bisa dibantu kami subscribe video ini, sehingga kami lebih bersemangat dalam menyajikan video-video berikutnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi jenis-jenis perubahan entalpi. Kita mengenal beberapa perubahan entalpi. Yang pertama adalah perubahan entalpi terkait dengan adanya perubahan fisika. Perubahan fisika. Kita berikan ilustrasinya, bahwasanya perubahan wujud, ini kita ambil contoh air saja, itu titik-titik yang perlu kita kenal adalah suhu 0 derajat Celcius, di mana air yang kita kenal umumnya adalah ketika berada di bawah suhu 0 derajat Celcius, maka wujud air itu adalah padat. Ketika tepat pada 0 derajat Celcius, maka air itu mengalami perubahan wujud, sehingga terjadi keseimbangan antara wujud padat dan wujud cair. Sehingga ketika kita menambahkan kalor, menambahkan panas pada saat suhu ini, maka kalor itu tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tetapi digunakan untuk mengubah wujud. Sehingga di sini ada perubahan entalpi fusion atau perubahan entalpi peleburan. Setelah melebur, kemudian suhunya kita tambahkan lagi, maka penambahan kalor ini digunakan untuk menaikkan suhu. Sehingga pada saat ini wujudnya cair. Sampai pada suhu 100 derajat Celcius. Ketika sampai pada suhu 100 derajat Celcius atau pada titik didihnya, maka penambahan kalor itu tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tetapi digunakan untuk mengubah wujud, sehingga ini perubahan suhunya mendatar. Nah, di sini kita kenal dengan perubahan entalpi favorasi atau perubahan entalpi penguapan. Kemudian setelah menjadi uap, kemudian kita panaskan lagi, suhunya baru akan naik lagi. Ini adalah perubahan entalpi terkait dengan perubahan fisika dalam suatu materi. Ada perubahan entalpi peleburan, ada perubahan entalpi penguapan. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan perubahan entalpi yang terkait dengan perubahan kimia? Kita akan mengenal delta HF. Apa itu delta HF? Delta HF adalah perubahan entalpi pembentukan. Kita mengenal delta H0F. Apa delta H0F? Perubahan entalpi pembentukan standar. Apa bedanya? Nanti kan kita bahas dalam video ini. Kemudian kita juga akan mengenal delta HD. Apa itu delta HD? Delta HD adalah perubahan entalpi penguraian, dekomposisi, diuraikan. Kita juga akan mengenal delta H0D. Apa itu delta H0D? Delta H0D adalah perubahan entalpi penguraian standar. Oke, nah kita juga akan mengenal delta HC. Apa itu delta HC? Delta HC adalah perubahan entalpi pembakaran. Ya, kita juga akan mengenal delta H0C. Sama dengan yang di atas tadi, ini adalah perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, selain perubahan entalpi yang nanti umum kita pelajari ini, kita nanti juga mengenal beberapa perubahan entalpi yang lainnya. Pada akhir video ini nanti akan kita jelaskan beberapa perubahan entalpi yang lainnya, biar kita mengenalnya.
Baik, kita lanjutkan materinya. Sekarang kita membahas khususon tentang delta HF dan delta H0F. Apa itu bedanya? Ini bedanya. Jadi perubahan entalpi delta HF adalah perubahan entalpi pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsur pembentuknya. Sedangkan delta H0F adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur pembentuknya pada keadaan standar. Pada keadaan standar ini berarti ini pada tekanan 1 atmosfer, kemudian pada suhu 25 derajat Celcius. Ini dikatakan dalam keadaan standar. Kita berikan contohnya. Gas amoniak NH3 itu disusun oleh unsur nitrogen dan unsur hidrogen. Unsur nitrogen itu rumus molekul senyawanya adalah N2. Sedangkan hidrogen itu adalah H2. Sehingga ketika kita setarakan N-nya 2, maka ini 2. Kemudian H-nya menjadi 6, maka ini 3H2. Nah, kenapa ini kok delta HF? Karena kalau delta H0F, maka yang dibentuk harus 1 mol. Sedangkan ini yang dibentuk bukan 1 mol, tapi ini berapa? 2 mol. Sehingga ini penjelasannya adalah delta HF, bukan delta H0F. Nah, bagaimana delta H0F-nya? Ya kita sesuaikan. Yang dibentuk adalah 1 mol gas amoniak. Sehingga N-nya 1. Maka ini menyesuaikan. N2 supaya menjadi 1, ini kita beri koefisien setengah. Sehingga setengah N2 sama dengan 1. Kemudian H-nya 3. Karena hidrogen itu H2, maka supaya menjadi 3, maka kita kalikan, kita beri koefisien 3/2. Sehingga H-nya tetap 3. Ini delta H0F. Nilainya bagaimana? Kalau 2 mol itu negatif 92,2. Negatif ini berarti reaksinya reaksi eksoterm. Ya, negatif 92,2. Karena ini 2 mol, maka kalau 1 mol ya kita bagi 2 saja. Berarti negatif 46,1 kilojoule. Ini sudah memahami ya perbedaan antara delta HF dengan delta H0F. Kita lanjutkan contoh berikutnya. NaCl, natrium klorida, dibentuk oleh unsur natrium dan klorin. Natrium itu rumus senyawanya adalah Na. Klorin adalah Cl2. Sehingga karena ini Cl-nya 2, ini 2 NaCl, maka koefisiennya ini kita berikan 2. Ini delta HF. Kenapa delta HF? Sekali lagi, yang dibentuk bukan 1 mol. 3 mol, 4 mol, 5 mol, berarti ini delta HF. Negatif berarti reaksi pembentukan ini, pembentukan senyawa, itu adalah reaksi eksoterm. Eksoterm, melepaskan kalor. Kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Delta H-nya harganya negatif. Sehingga kalau kita buat delta HF, maka yang dibuat adalah 1 mol NaCl. Dari unsur pembentuknya, adalah natrium dan klorin. Natriumnya 1, sudah 1, klorinnya karena rumus kimianya itu Cl2, maka kita beri koefisien setengah. Nilainya delta H0F, ya tadi 821,8 kita bagi 2. Ini adalah delta H0F. Mudah-mudahan Anda bisa memahami perbedaan antara delta HF dan delta H0F. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang bagaimana dengan delta HD dan delta H0D? Delta HD adalah perubahan entalpi penguraian suatu senyawa menjadi bukan dari ya, ini menjadi unsur-unsur penyusunnya, Sedangkan perubahan entalpi penguraian standar delta H0D
Perubahan entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur pembentuknya pada keadaan standar. Tadi sudah saya jelaskan, pada keadaan standar itu artinya pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Kita berikan beberapa contoh. Tadi amoniak dibentuk. Sekarang amoniak diuraikan menjadi unsur penyusunnya, pembentuknya. Unsur pembentuk amoniak itu nitrogen dan hidrogen diuraikan. Karena ini yang diuraikan adalah 2 mol, maka di sini delta HD. Bukan delta H0D. Karena yang diuraikan 2 mol, bukan 1 mol. Harganya ini positif. Positif itu berarti reaksi penguraian itu adalah reaksi endoterm. Reaksi penguraian adalah reaksi endoterm. Supaya menjadi delta H0D, maka yang diuraikan ini adalah 1 mol. Sehingga koefisien ini yang kita sesuaikan. Ya, jadi sekali lagi nitrogen itu dibentuk oleh unsur nitrogen. Nitrogen itu nulisnya N2 bukan N saja. Kalau N saja itu atom nitrogen. H saja berarti atom hidrogen, nanti ada di belakang. Jadi ini delta H0D. Berapa harganya? Maaf, ini bukan min, tapi ini plus ya. Ini plus. Nah, ini plus. Positif, karena reaksinya reaksi endoterm. Penguraian itu endoterm. Jadi kalau 2 mol itu memerlukan kalor 92,2 kJ, maka kalau 1 mol ya positif 46,1 kJ. Ini delta HD dan delta H0D. Ya. Kemudian satu contoh lagi, tadi NaCl. NaCl diuraikan menjadi natrium dan klorin. Karena yang diuraikan itu 2 mol, bukan 1 mol. Ya, tidak harus 2 mol. 3 mol, 4 mol, 5 mol, pokoknya bukan 1 mol. Maka di sini definisinya adalah delta HD, bukan delta H0D. Positif 82,1 endoterm. Sehingga kalau delta H0D-nya tentunya ya yang diuraikan harus 1 mol. Jadi kalau diuraikan, yang diuraikan itu ada di depan. Kalau tadi dibentuk, berarti yang dibentuk ada di belakang. Anda perhatikan, diuraikan menjadi unsur penyusunnya. Dibentuk. Nah, bedakan ya. Delta HD dan delta H0D. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan delta Hc dan delta H0C? Sama pengertiannya. Delta Hc adalah perubahan entalpi pada pembakaran suatu senyawa. Pembakaran itu apa? Pembakaran itu reaksi dengan oksigen. Bisa juga dikatakan oksidasi. Sedangkan delta H0C adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna, ingat materi di KD3 sebelumnya. Pembakaran sempurna itu artinya oksigennya cukup. Oksigennya cukup. Jadi perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol senyawa pada keadaan standar. Keadaan standar itu berarti 1 atmosfer 25 derajat Celcius. Kita berikan contohnya. Contohnya ini misalnya CH4, gas metana. Dibakar bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Ya, pembakaran sempurna menghasilkan karbon dioksida. Yang dibakar berapa mol ini? 2 mol. Karena bukan 1 mol, maka di sini adalah delta Hc, bukan delta H0C, tapi delta Hc. Karena yang dibakar tidak 1 mol. Negatif artinya pembakaran itu bersifat eksoterm, melepaskan kalor. Ya, sehingga kalau ini yang dibakar 1 mol, CH4, 1 mol, ya semuanya kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Delta Hc-nya juga kita bagi 2. Negatif 1780 dibagi 2 menjadi negatif 890. Ini menjadi delta H0C. Yang menyebabkan ini adalah karena yang dibakar ini adalah 1 mol. Bisa dipahami ya?
perbedaan antara delta HF dan delta H0F, delta HD dan delta H0D, delta HC dan delta H0C. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Insya Allah Anda bisa. Baik, kita lanjutkan pembahasan kali ini. Perubahan-perubahan entalpi yang lain, seperti yang tadi saya jelaskan di depan. Yang pertama adalah delta 0A atau delta HA, juga sama. Kalau 0 itu berarti dalam keadaan standar. Jadi perubahan entalpi atomisasi standar. Standar tadi berarti berlangsung pada tekanan 1 atmosfer, suhu 25 derajat Celcius. Perubahan entalpi atomisasi. Seperti apa? Ya, perubahan entalpi peruraian 1 mol zat menjadi atom-atomnya dalam fase gas pada keadaan standar. Tolong untuk dipahami, jadi perubahan entalpi atomisasi adalah perubahan entalpi untuk menguraikan 1 mol zat menjadi atom-atomnya. Kalau tadi kan menjadi unsur penyusunnya, ini menjadi atom-atomnya. Ya, kita ambil contoh misalnya. Jadi delta H 0A atau perubahan entalpi atomisasi itu selalu positif, atau untuk menguraikan unsur menjadi, untuk menguraikan zat menjadi atom-atomnya itu memerlukan kalor, sehingga reaksinya mesti reaksi endoterm. Kita ambil contoh ini, gas hidrogen. Gas hidrogen itu H2 diuraikan menjadi 2 atom hidrogen. Ini namanya 1 molekul, ini namanya 2 atom. Jadi 1 molekul hidrogen disusun oleh 2 atom hidrogen. Ya. Delta H0A-nya, ini kalau di-completing nggak apa-apa, delta H0A. Kenapa delta H0A? Karena yang diuraikan ini 1 mol. Positif berarti reaksi endoterm. Ini sudah saya beri keterangan. Positif 4,2 kilojoule per mol. Sehingga ini tidak perlu dikasih delta H0A, nggak apa-apa, karena ini sudah ada kalimat positif 432 kilojoule per mol, jadi tiap mol. Contoh yang kedua, gas klorin. Gas klorin itu rumus kimianya Cl2. Ketika dia diuraikan menjadi atomnya, atom klorin, jadi ini membacanya adalah molekul klorin, ini adalah atom klorin. Reaksinya reaksi endoterm. Memerlukan kalor positif 239,7 kilojoule per mol. HCl diuraikan menjadi atom H dan atom Cl. Ini namanya energi perubahan entalpi atomisasi. Selanjutnya ada perubahan entalpi netralisasi standar. Apa itu perubahan entalpi netralisasi standar? Perubahan entalpi ketika suatu larutan basa dan larutan asam bereaksi membentuk 1 mol air. Jadi basa ketemu asam pada konsentrasi yang sama akan netral. Netral itu berarti terbentuk air. Sehingga ini disebut perubahan entalpi netralisasi. Ya, perubahan entalpi netralisasi itu selalu negatif, berarti netralisasi atau terbentuknya air dari basa dan asam itu adalah reaksinya reaksi eksoterm, reaksi yang melepaskan kalor. Oke, kita berikan beberapa contoh, misalnya natrium hidroksida, ini basa, bereaksi dengan larutan asam klorida, ini asam, jadi ini basa, ketemu asam, menghasilkan natrium klorida, garam, dan air. Ini airnya 1 mol. Kalau 1 mol, ini adalah delta H0, netralisasi. Jadi, yang dilihat di sini. H2O-nya 1 mol. Ya, negatif 57,1 kilojoule per mol.
KOH, kalium hidroksida, basa. Larutan, ekios ya, bereaksi dengan larutan asam nitrat akan membentuk larutan kalium nitrat dan air. Ya, air di sini airnya juga 1 mol, maka ini perubahan entalpi netralisasi standar. Kalau misalkan 2 mol ya dibagi 2, 3 mol ya dibagi 3 untuk menentukan delta H0 netralisasi. Contoh yang ketiga, di sini ada asam asetat, asam cuka, larutan asam cuka. Direaksikan dengan basa, natrium hidroksida larutan, akan menghasilkan garam, natrium asetat, CH3COO Na, dan air. Karena ini airnya 1 mol, maka ini disebut juga delta H0 net, netralisasi. Oke, kemudian yang lainnya apa? Ini ada delta H0 sol. Sol itu solution, itu bukan jalan keluar ya. Ini artinya perubahan entalpi pelarutan standar. Pelarutan itu berarti dilarutkan. Apa pengertiannya? Perubahan entalpi pelarutan standar delta H0 sol itu adalah perubahan entalpi ketika mol zat dilarutkan dalam suatu pelarut dalam keadaan standar. Suatu pelarut, tidak harus air. Jadi delta H0 sol itu adalah perubahan entalpi ketika 1 mol yang dilarutkan harus 1 mol. Dilarutkan dalam pelarut dalam keadaan standar. Harga delta H0 sol atau pelarutan itu bisa positif, bisa negatif. Ya, bukan biasa ya, ini bisa positif, bisa negatif. Artinya bisa endoterm kalau positif, bisa eksoterm kalau negatif. Ya, bisa endoterm, bisa eksoterm, itu untuk perubahan entalpi pelarutan. Ya, kita ambil contoh saja. Misalnya KCl. KCl ini kalau kita larutkan ini berarti ini dalam, katakanlah ini dalam air ya. Kita tulis di sini, ini katakanlah ini dalam air, ini H2O. Kita larutkan dalam air, maka di dalam air itu akan berubah menjadi ion K positif dan ion Cl negatif. Ini pelarutan karena di sini ada airnya. Dilarutkan. Entalpinya positif, berarti kalau KCl dilarutkan dalam air itu reaksinya reaksi endoterm. Dalam contoh ini ya, dalam contoh ini. Ya, sebenarnya KCl itu, mohon maaf, ini reaksinya ini bisa eksoterm, bisa endoterm. Ya, kalau ini sebetulnya data aslinya, ini kalau KCl itu bukan positif, tapi ini negatif. Kita tadi salah ketik ya, ini negatif, eksoterm untuk pelarutan KCl. Nah, untuk pelarutan amonium klorida, garam, amonium, ini adalah positif. Positif berapa? Positif 1 kilojoule. Berapa harganya? Bisa dilihat di data. Jadi ini entalpi pelarutan. Ya, contohnya saja misalnya, mencoba Anda melarutkan urea. Kalau di sekitar Anda ada pupuk urea, dilarutkan dalam air, tangan Anda akan terasa dingin. Itu artinya pelarutan itu dengan menyerap kalor dari lingkungan. Karena tangan Anda termasuk lingkungan. Sehingga reaksinya reaksi endoterm. Ya, ini perubahan entalpi pelarutan. Oke? Sudah banyak yang kita sampaikan, mari kita review. Kita review. Apakah Anda tadi memahami apa yang saya sampaikan dari video ini dari awal sampai akhir? Ya, biar Anda tidak merasa Anda bisa, kita lihat. Ya, biar tidak gagal paham. Kita review materi ini dari awal sampai akhir. Benar atau salah persamaan reaksi berikut. Yang pertama ini. Kita perhatikan dulu. Yang kedua ini. Perhatikan dulu. Yang ketiga ini. Perhatikan dulu. Yang keempat ini. Perhatikan dulu. Yang kelima ini. Perhatikan dulu. Ya. Kita akan bahas
sedikit. Berpikir dulu sebentar sebelum kita bahas. Apakah persamaan reaksi yang pertama ini benar atau salah? Ini delta HD. Delta HD tadi apa? Perubahan entalpi penguraian. Betul, penguraian. Apakah ini reaksi penguraian? Bukan. Kenapa bukan? Karena ini reaksi pembentukan. H2O dibentuk dari hidrogen dan oksigen. Jadi ini bukan delta HD. Tapi ini delta HF0. Nah, bukan. Jadi ini salah. Ya, salah. Paham ya? Oke, yang kedua coba. Benar atau salah? Ini H2O dibentuk dari hidrogen dan oksigen. Betul, delta HF. Tapi ingat, hati-hati. Yang dibentuk berapa mol ini? 2 mol. Berarti ini harus pakai 0 apa tidak? Tidak. Berarti kan ini salah. Karena ini 2 mol, maka ini bukan delta H0F, tapi ini delta HF. Berarti persamaan yang kedua juga salah. Oke. Yang ketiga bagaimana? CH4 plus O2. Oh, ini berarti reaksi pembakaran. Pembakaran. Reaksi dengan oksigen. Menghasilkan CO2 dan H2O. Yang dibakar ini 1 mol. Berarti ini betul delta H0C. Berarti persamaan reaksi yang ketiga benar. Persamaan reaksi yang keempat. H2 plus Cl2 menjadi 2HCl. Oh, pembentukan. Yang dibentuk berapa mol? 2 mol. Kalau 2 mol berarti ini tidak pakai 0. Berarti delta HF. Pembentukan. Berarti, oke, benar. Pinter sama Anda. Yang terakhir, CH3OH. Disusun oleh karbon, hidrogen, oksigen. Oh, berarti ini penguraian. Diuraikan. CH3OH diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Yang diuraikan berapa? Yang diuraikan 1 mol. Berarti ini delta H0D. Delta H0D. Berarti untuk persamaan yang kelima ini benar atau salah? Oke, pintar. Benar. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan di dalam video mengenal jenis-jenis perubahan entalpi ini. Sekali lagi, yang belum subscribe, mohon tolong untuk bisa di-subscribe. Kemudian jangan lupa untuk tetap bersyukur atas apa yang telah kita capai. Semoga dengan kesyukuran itu, mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Kita bisa belajar sedikit dari channel ini atau dari channel-channel yang lain. Kita bersyukur, kita sudah mendapatkan pengetahuan. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kita tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.